Dia nggak bisa nengok orang kalau ngomong gitu. Lucu. Ya mungkin besok setelah ini nggak ada lagi yang akan dipanggil Umi, nggak akan ada lagi yang marah-marah, nggak akan ada lagi yang marah-marah kalau misalnya kami susah bangun, nggak akan ada lagi yang marah-marah. Makanya disiapkan dari jauh hari, jangan di situ mau berangkat, di situ mau pergi. Besok nggak ada lagi. Bude pinjam duitnya Bude 10.000 pergi ke Sasmat. Berat rasanya ninggalin kalian. Rasanya kayak masih pengen sama-sama ke kalian. Rasanya waktu 5 bulan itu terlalu singkat, terlalu cepat untuk kita. Ya mungkin inilah masanya, masa kita udah habis di sini. Ya aku berharap kita nggak akan bisa, walaupun mungkin besok atau mungkin pas sampai bandara kita udah lupa sama yang lain, kita nggak akan kontek-kontekan. Tapi aku harap, benar-benar mohon, kayak kita jangan bubar, jumpa di jalan, sapa, sekedar senyum. Ya aku mau minta maaf juga ke kalian. Mungkin ada aku buat sakit hati, kata-kata aku kurang aku kontrol, kurang aku jaga, aku sering marah-marah. Tadi bahkan aku sempat bentak nih ya, sempat bercekak. Ya aku minta maaf. Ya semoga kita bisa suatu saat ada jalan kita untuk pergi ke Bali, untuk melihat semua momen-momen yang ada di Bali ini. Siapapun yang pernah bilang, siapapun di antara kita yang besoknya kita pergi ke Bali, tolong tengok Singaraja, tolong tengok tempat-tempat yang pernah kita datangin, tolong tengok pantai Penimbangan, tolong tengok rumah kontrakan ini, tengok kosan 3x4 kita, tengok GBK, tengok taman kota. Ya sekedar kalau seandainya kalian dari salah satu kita nih melihat itu, kalian akan ingat kita gitu, kita yang sama-sama, kita yang jalan-jalan. Ya gitu. Nah, itu aja dari aku. Bude, enggak, dari papa dulu. Oh, begini ya. Begini hampir ya. Ngomong apa gitu bang? Ngomong aja baru sih, aja. Bude Udah nampak gitu dulu. Iya ben gak bicara-bicara. Tadi aja bang udah. Iya, jangan. Terima kasih. Mungkin tadi yang lemahnya kan, sekarang yang versi kuatnya. Sekarang bilang makasih atau apa gitu aja. Ya makasih aja sama semua yang udah mau nampung kami itu, nggak mau merhatiin kami, nanyain kami. Apalagi ya, yang nggak mau kemana-mana bersama gitu. Oh, Bude. Oh, Bude. Gilir. apa yang disampaikan ya? Apa namanya? Sebelumnya Bude ucapkan terima kasih gitu ya, karena kalian udah
capek, terus jumpa sama kalian tuh jadinya nggak capek lagi. Ada tugas tuh sampai kami sampai lupa kelihatannya. Saking asiknya gitu sama kalian. Jadi aku makasih gitu kan, selama 5 bulan kita di sini, sana sini sama-sama. Aku juga minta maaf kalau ada salah. Namanya manusia, nggak ada lepas dari kesalahan. Udah itu aja. Makasih. Mungkin sebelum apa ini terima kasih yang sebelumnya ini sejak SMA dibully, yang di kuliah pun sampai pas kuliah aja masih dibully, yang kami dikucilkan, yang di kuliah cuma berteman berempat, yang kawannya cuma Indri, Sri, sama Sonia. Kemarin kami Dini sama Indri sempat gagal pergi PMM, yang udah dicoret sama Pak Madrul. Mungkin ini udah jalannya dari Allah, kita dipertemukan di sini. Terima kasih untuk kalian semua. Kadang-kadang aku juga ngelakuin salah di sini, tapi kalian bisa menerima, masih tetap menerima aku di sini. Aku minta maaf, Bay. Alhamdulillah. Di sini pertamanya aku mau mengucapkan terima kasih sama Iya, dia macam bukan gimana. Maaf. Pertamanya kalian itu udah baik sama aku. Terus yang kedua, dulu waktu Indri sama Lutfi itu nggak bisa pergi, aku sendirian. Terus pertama kali rapat jumpa sama kalian, awalnya nggak kenal, aku mau gagal memutuskan aku nggak mau, karena ya itu aku tahu nanti kalau di Bali itu aku temen, karena mereka temennya tuh sama Prodi gitu, mereka dari Prodi itu bawa teman gitu, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 6, sedangkan aku sendiri. Terus satu sisi ketakutanku tuh dari dulu itu cuma takut jumpa sama orang yang kasar, mau cewek mau cowok tuh kayak gitu. Makanya aku tuh selalu nilai tuh kayak kalau orang yang badannya besar tuh pasti dia tuh orang kasar gitu, sedangkan aku tuh orangnya kecil, aku paling kuat itu, paling kuat. Cuman alhamdulillahnya akhirnya Dini sama Indri itu ada ikut, jadi bisa pergi, jadi rasa ketakutanku itu untuk pergi itu kayak hilang gitu, karena ada mereka ada di PG PAUD gitu, walaupun di bawah aku ya gitu. Terus lagi di sini aku mengucapkan makasih juga, karena apa ya, kayak kan kalian tuh kan di sini kan awalnya kan manggil kakak gitu kan, terus lama kelamaan kalian tahu aku manggil Umi, terus kalian ikutan manggil aku tuh Umi gitu kan,
sampai sekarang mau pulang kalian panggil aku tuh Upi. Jadi kayak kan kok bisa ya orang itu kayak gitu, padahal ya orang kalau misalnya jumpa, kalau misalnya sebaya atau apa gitu kan nggak mau kayak gitu manggil nama kayak atau apa gitu kan, ngapain harus manggil kakak atau manggil umi lagi gitu kan. Terus kalian mau kayak gitu sama aku gitu, kayak ya Allah ternyata orang ini baik sama aku loh kayak gini gitu, mereka manggil aku umi padahal kata sepele loh aku dipanggil umi itu apa gak dipanggil umi itu, tapi kayak bener-bener dihargai tahu gitu. Eh, sama kalian. Terus kalau sama nggak pernah juga aku berpikir kalau bakalan jumpa sama yang cowok gitu, kayak sama yang cewek aja mungkin susah apalagi sama yang cowok gitu. Ternyata di sini jumpa sama Bang Reski, sama Bang Pino, sama Pari gitu. Terus kayak seneng aja gitu kan, aku juga sering bilang ya kan, kayak aku tuh kan anak pertama, aku tuh nggak punya abang, nggak punya kakak, cuma punya adik gitu. Jadi ada mereka tuh kayak walaupun Pak itu manggil aku kakak, Bang Pino Balas gitu manggil aku Fiona gitu kan, tapi kayak rasa-rasa aku tuh punya abang lo 3 kayak gitu, kayak seneng aja gitu. Terus kayak apalagi kalau misalnya orang tuh lagi kayak lagi baik gitu sama aku, lagi deket gitu kan, kayak ya Allah aku punya abang loh 3 di Bali kayak gitu. Kata orang aja aku anak pertama, abangku ada gitu. Jadi kayak ngerasain kayak gini loh punya abang tuh, apalagi punya abang yang baik ini ada 3 tuh kayak seneng kali gitu. Entahlah kalau nanti balik ke Riau ya aku nggak tahu, entah kalian entah Bang Reski, Bang Pino atau apa itu masih mau nganggap aku nggak tahu ya kan. Cuman kayak sekelas mereka itulah abangku di Bali, abang udah juga besar di Bali kayak gitu. Jadi itu kayak seneng aja gitu, apalagi kalau sering bergurau bercanda gitu kan sama Lia, sama Nia, sama Suni, sama Dini, sama Indri. Mungkin kalau sama Dini sama Indri tuh kayak udah biasa ya, mungkin kami di UP juga udah kenal gitu ya kan. Terus kalau sama kalian tuh enggak gitu, kayak awal aja tuh kayak aku tuh kan nggak tahu gitu kan, terus ditambah Dini sama Indri tuh berdua, terus aku nggak ada temannya gitu. Temanku Melisa gitu, dia kan sendiri juga dari Penjas gitu kan. Ya udah aku sama dia aja gitu, dan dia orangnya juga pendiam gitu, beda sama aku gitu. Ya udah habis itu aku menyibukkan diri sendiri. Cobalah kalian ingat nggak waktu kita pemberangkatan tuh siapa yang paling sibuk di sana tuh? Itu mau makan aku yang paling sibuk, padahal mau makan semua, malah semuanya makan, aku sendiri yang sibuk sampai lupa aku mesenkan nasiku. Mesenkan nasiku sendiri, aku belum ada gitu. Terus kayak di dalam mobil sok sibuk, sebenarnya bukan sok sibuk sih, kayak aku tuh biar aku ada teman gitu loh, mereka tuh nggak berteman sama aku loh, kayak gitu. Kayak pura-pura kenal gitu. Awalnya tuh sama Nova tuh dari bandara Pekanbaru kalau nggak salah tuh, dia dari situ dia bawa aku kayak dekat gitu sama aku kan, karena dia lagi butuh sesuatu, dia minta tolong sama aku sampai ke Bali kayak gitu, sampai ke kontrakan dia pun kayak gitu juga, dia ke kamar mandi aku yang nyariin gitu. Terus kalau sama Nia tuh kenal tuh di dalam bus, sejak dia bilang boleh nggak di dalam bus itu nyanyi ya, aku pengen nyanyi. Terus yang sibuk ke depan tuh aku, boleh kan Pak nyanyi? Enggak, ada yang mau nyanyi loh, namanya Alfa Tania, dia di depan duduknya. Pertamanya boleh, habis itu enggak. Terus aku tanya lagi sama Nianya. Jadi kayak seheboh sendiri. Mungkin ada yang bilang apa sih anak nih sibuk sendiri, mau makan dia yang sibuk, di dalam bus dia yang sibuk, di bandara dia yang sibuk. Kalau itu penilaian orang nggak tahu lah ya, tapi kalau menurut aku mungkin kayak gitu cara aku mencari teman tuh. Terus kalau misalnya udah jumpa di sini sama kalian, pertamanya kan nggak kenal tuh kan, tidur aja itu aku pindah-pindah kemana-mana sampai dibilang aku tuh nggak baik gitu. Bukan dibilang nggak baik sih, kayak karena aku di atas tuh kayak mana sih orangnya nih gitu. Terus
terus aku gabung ke bawah, barulah tahu kalau aku tuh mau gabung yang di bawah aja. Itu karena aku tuh nggak tahu mau kemana gitu kan. Ya udah aku di bawah, terus itulah dimasukkan sama kalian. Ya kayak mana, memang jodohnya tuh dipertemukannya sama kalian di Bali, sama kalian nggak ke atas gitu. Jadi bagi aku tuh ya seneng aja, walaupun kadang-kadang ya aku minta maaf ya, aku tahu kan aku tuh sering bikin kalian marah mungkin, atau kalau kayak yang nggak mau marah-marah tuh kayak bikin hatinya jengkel kayak gitu kan. Suka kayak ya aku suka matiin lampunya, dulu pas ada lampunya, sekarang udah mati dia, nggak ada lagi lampunya. Nah di kos-kosan juga kayak gitu, ada lampunya aku matiin lampunya, tapi aku matiin lampunya nggak aku tinggalkan, aku udah ada di depan. Kayak orang takut semuanya, tapi kayak orang takut nggak boleh takut, kalau sama-sama takut nanti nggak ada yang jaga. Jadi kayak takut tapi berusaha berani aja gitu, sampai sekarang tuh sama kalian. Jadi kayak seneng aja gitu. Jadinya beranggapan aku tuh kan paling kecil, jadi punya abang 3, punya kakak tuh banyak loh kayak gitu ya, kayak gitulah. Terus kalau misalnya jumpa sama aku jangan sombong, itu aja sih aku takutnya gitu, kayak dekatnya tuh di sini aja, tapi nanti udah balik ke sana ya siapa gue gitu kan. Takut juga sih kayak gitu, tapi kalau memang prinsip orang itu kan berbeda. Di sana kan udah pasti jumpa sama teman-teman lama ya kan, kayak siapa sih itu teman di Bali, teman PNM gitu kan. Itu pribadi lah. Cuman kebetulan kalau bisa jangan lupa lah sama aku, ingatlah sama aku kayak gitu kan. Ya walaupun aku orang yang menjengkelkan sih, memang merasa juga sih. Aku juga kadang jengkel sama kalian yang susah banget diatur ternyata. Bukan diatur sih, kayak ngasih tahu sesuatu tuh kayak udah nanti apa lah gitu. Tapi giliran apa nanti baru sibuk. Jadi nanti aku ngasih tahu kalian malah marah-marah gitu. Jadi kayak sekarang, dulu tuh aku kalau marah-marah tuh kan suka nggak jelas gitu kan, nggak jelas kali ini marah-marah apa lah nih gitu kan. Sampai kalian bilang kalau terus-terusan kayak gitu ditinggal aja, masih buat jalan-jalan kayak gitu kan. Terus aku jadi takut lah, itu yang aku takutkan loh, dari dulu nggak ada teman aku kayak gitu kan. Nggak ada teman gitu kan. Terus kayak aku bilang sama mamiku, aku kalau nggak ada teman itu kayak mana gitu. Terus sama mamiku aku dibilang kayak gini kan, namanya manusia itu pasti ada yang suka, ada yang suka. Jadi kalau misalnya ada yang dikit sakit hati jangan marah-marah, siapa tahu kita butuh sama dia nanti. Jadi kayak udah dibawa diam atau dibawa pergi beli es krim atau beli apa gitu kan. Atau kayak sekarang tuh kayak udah bisa gitu, nggak terlalu. Kalau dulu aku kan kalau ngomong tuh nangis terus gitu kan, ini udah habis air mataku dari dulu tuh sampai sekarang tuh tinggal sedikit jadi bisa ngomong gitu. Bisa ngomong gitu, nggak nangis kali gitu kan, karena kayaknya dulu tuh sakit kali itu gitu. Tuh, jadi kayak sekarang tuh maaf ya kalau aku tuh sering pergi berdiam, kayak aku pergi ke pantai diem di sana tuh kayak sebenarnya tuh lagi marah tuh, lagi jengkel. Cuma nggak mungkin ya aku bilang di situ marah, aku marah sama kalian kan gak enak kan, katanya itu kan merusak suasana gitu. Jadi kayak ya udah aku pergi duduk ke sana, kayak nggak memandang kalian gitu, karena kalau nengok tuh sakit kali hatiku gitu. Tuh itu kapan? Yang waktu pergi kita ke pantai jalan dia duduk sendiri. Jadi kalau yang di Krishna tadi itu kayak gitu. Yang kalau di Krishna tadi tuh kayak gini, ayo kak bawa Honda, aku udah semangat ini kan, mau pergi kurang gitu. Udah sampai sana ternyata duit kalian juga kurang untuk kalian. Jadi kayak udah sampai sana tuh ya udah ngapain aku milih-milih, aku nggak ada duit juga mau beli, dan ya udah kayak mau beli nggak ada duit, mau minjem juga nggak ada duit, lebih baik aku duduk aja di depan ibu kalian. Ya udah kan nggak ada duit, besok kita pergi. Ya abis itu nggak lama kemudian tuh kan kayak Allah tuh ngerti kali sama hatiku kan, kayak sedih kali aku mau balik nggak ada duit gitu kan. Dibandingkan kalian yang selalu dapat duit gitu rasanya gitu kan, kayak aku tuh susah dapat duit gitu dari umiku.
mana keluarga aku yang apa gitu kan, harus kesini harus kesana gitu kan, nanti dulu kakaknya gitu. Cuman tadi tuh ada rezeki lah gitu kan, ya tuh disitu makanya kayak agak seneng gitu, bisa nanti balik gitu. Ada yang dibawa gitu, Lampu kak. ada yang dikirim tadi tapi ya, makanya bisa kak Pak membayarkan motor tuh 400 ya kan, Bisa. tuh membayarkan utangnya dia ke UPI itu 200 kan. Nah tuh cuman ya itulah Pak yang tidak ke bandara tuh. Jangan sih. Ya, sebelum. Belum. Cocok 2 episode. Terakhir tadi Bang. Oh iya. Aku udah bilang tadi aku terakhir aja, aku bilang kalian nggak mau. Oh iya. Dan Oh ini masih pembukaan belum inti. aku udah bilang kemarin tuh aku kalau mau ngomong tuh nggak bisa, aku nggak Dari kayak gini dia jadi kayak gini. nggak sanggup. Nggak bisa ngomong gitu kan. Kalian dulu kalau nanyain gitu harus dijawab, harus apa gitu. Nggak bisa, pasti aku nangis aja, diem aja. Habis itu nanti ada yang bilang ini lain pula, ini disuruh ngomong nangis kayak gitu. Kadang karena ada pendapat aku kayak gitu kan, kayak gitu dia tuh nanti sama aku tuh pasti tuh kayak gitu. Tapi ya nggak tahu bener atau enggaknya sih, terusnya dia sama Allah kayak gitu. Terus aku nggak suka sama Bang Pinda sama Bang Reski karena dia nggak mau nolongin aku. Setiap aku minta tolong pasti marah-marah. Kalau sama Bang Pino dimintain tolong dia kerjaannya marah-marah terus, tidur terus. Kalau ditelepon nggak mau diangkat malah ditolak. Orang di WC. Kalau Bang Rizky dia nggak mau, dia sekarang udah takut sama dia. Dia tuh merasa kena suka gigit dia. Aku digigit sama dia, nggak mau dia nolongin aku. Padahal dulu aku mau nolongin dia, dekat sama dia. Wajar. Parah sih. Kalau sama Bahri dia nggak suka juga aku. Kenapa? Dia nggak mau dipanggil bebek. Dulu kan aku kan semua aku panggil kan kayak gitu, terus marah dong nih kalau kayak gitu manggilnya adalah namanya belakang Kak. Misalnya Beb Nia, Beb Ahri, Beb Suji, Beb Dini kayak gitu. Habis itu kan lupa aku kasih nama belakang, aku panggil Suji Beb, nyaut dia dari depan kan. Aku bilang gini, nggak kamu loh yang dipanggil, katanya manggil Beb katanya gitu. Dari situ dia nggak mau dipanggil Beb. Dari sini sampai kosku panggil Beb dia nggak mau nengok. Dia baik-baik aja baru-baru ini, tapi aku nggak tahu apa tuh sampai apa dia mau ke Denpasar kemarin. Baik sama aku, sedikit tapi ada sedikitnya cuy. Tapi kau kakak sering mari Fahri? soal sama Ya kan sering bercakap apa kesan dan kesan. kalau Pari dia nggak pernah sefrekuensi sama aku, pasti kami selalu bergaduh. Apa yang aku bilang salah sama dia gitu. Nggak tahu, tambah lagi balik ke UPI nanti kan, siapa lo kayak gitu, dia kayak gitu sama aku. Nanti kalau dia marah tuh mana manggil kakak dia tuh, boy Pio. Nanti kan aku kemarin itu tidur kan, terus dia ceritain aku denger, aku di atas kasur dia soalnya. Dia bilang kayak gini, lah biar aja si Pio itu tidur di situ tuh. Ya Allah kayak gitunya di belakangku ternyata orang ini. Terus udah mau balik kan, keluar pula Nia sama Lia. Disebutnya lah kayak gini, kok Pio le kayak gitu. Ya udah Pio lagi kayak gitu. Cuman nggak apa-apa sih, memang aku kan masih muda sebenarnya, belum tua, masih 2004, jadi nggak apa-apa dibilang kayak gitu. Terus sama siapa lagi yang belum di ini lah, sama Suji, sama Dini. Sama Dini bikin kesel. Kalau sama Dini kadang orang
bilang ini, dia bilang ini, nggak nyambung dianya. Pala aku, dia bilang beli galon 3 bayar 30.000, kan yang nggak nyambung siapa gitu kan. Marah-marah dia sama aku. Udah kak, aturan kan aku ngasih tahu yang betul 6 kali 3 gitu, 18 betul kayak gitu. Terus tuh nanti dia marah-marah kayak gitu. Cuman kalau dia marah aku tambah marah, jadi dia gak takut kayaknya. Lah bude. Kalau Suji kadang-kadang dia marah sama orang, dia buat sama aku juga. Kayak tadi tuh udah dibilang berapa biar aku bayarkan, dibilang gini, udah di situ 200 kak sama Bang Pino, apa lagi mau dibayar? Padahal niatku baik, biar aku bayarkan dulu Honda tuh biar cepat, karena dia nggak ada uang pegangannya. Nggak tetap jalan. Nggak ada pegangannya gitu di bandara. Nggak tetap jalan. Ya udah, rupanya dia malah marah-marahin aku kalau aku udah baik. Pergi ke pasar satu tas, baru kemarin itu pergi ke Denpasar ambil lemarinya di dalam koper 10 kilo baru tuh udah ngomong paket sama aku berdua tuh aja sih sebenarnya. Siapa lagi yang belum? Oh, Indri. Oh iya, Indri. oh aku enggak. kalau Indri Kan tadi awal tadi enggak. Oh, Kalau Indri- enggak, aku kira kalau Indri siapa yang orangnya belum dia cerita, nggak terlalu Indri. peduli, aku kurang suka. Ulang kali yang lain. Nanti hari ini mau besok mau Ada besok record. pagi dikumpul, baru dia ngechat kayak mana kak, kayak gitu. Kan jadinya aku pala kayak gitu, aku buat tugas belum, Indri nanya-nanya gitu. Kadang-kadang aku juga kayak gitu sih sebenarnya. Enggak, ada. Siapa lagi? Nia. Lia. Iya. Kalau Lia memang nggak suka kali aku. Orang mau tidur gelap kan, dihidupkannya sender tuh nggak bisa merem mataku sampai jam 3 lah melek terus. Mantap. Baru kalau dia bilang mau hidup lampu biar bisa tidur, karena takut kan kalau gelap. Udah hidup lampu nggak tidur dia malah bercita aja dianya. Sampai pagi gitu. Tapi kalau tidur dia nggak bangun. Kalau dia nggak tidur. Mana saya? Nia. Gigi TFK. Nia. Kalau Nia apa ya kok Nia nih apa ya aku mau suka samamu suka sama aku sebenarnya Pagi-pagi kalau dibangunkan nggak sih? enggak. Kalau si Nia ini dia kadang minta tolong bangunkan, aku bilang biar bangun disetrum tak mau. Itu kenangan terindah. Gantian deh. Udah lah gitu aja pesanku, jangan Oh, berarti lupa. kakak suka sama semuanya. Suka, semuanya suka sebenarnya. Sebenarnya. Berarti nggak ada kesalahan kakak samanya? Ada. Apa? Masalah samamu kalau kan nyariin handbody nggak jumpa kok marah-marahin aku yang tidur di atas kasur. Padahal dibilang nggak ada di situ pun, padahal jatuh di bawah atau di dalam tasnya. Nah, kayak gitulah di bawah kolong lah gitu. Kayak tadi pagi kak. Iya. Pala lawak kayak gitu lah. Baru udah ya. Udah. Udah tunggu dulu. Penutupannya kalau harapanku besar sih kalian nggak lupa ya sama aku ya. Kayak siapa aja love you gitu aja nggak apa-apa Siapa sih. nih? Kalau ada di sana kayak gitu kan. Nggak usah panggil Umi lah, tua kali aku sana. Tapi kalau panggil Bunda boleh lah. Soalnya anak-anakku pun panggil Bunda juga nah. Tapi nggak cocok juga aku dipanggil Bunda, belum ada suamiku. Panggil nama aja nih gitu, atau panggil Kak Vio gitu kan, kayak seneng kali hatiku gitu. Oke, besok panggil kak Pio. Kak Vio bukan Kak Vio. Agak. Kak Vio kayak gitu. Si kumat tak? Dah, bersama aku minta maaf sama kalian semua yang sedang membuat kalian jengkel, sedang matikan lampu, sedang bangunkan tidur, sering bikin emosi semuanya. Terus jangan lupa sama aku, jangan lupa sama aku ya. Aku nggak punya teman. Iya, nggak lupa. Makan lupa. Kan kamu bilang jangan sampai lupa. Ini mama. Udah aku minta maaf lagi. Ini lagi Ya, ya. Apa lagi? Bangunnya belum. Nih. Apa ya? Ya, palingan makasih lagi buat gitu kayak apa ya, kehadiran kalian di sini kan memang banyak banget gitu kan.
enggak, apa maksudnya kayak peran kalian tuh besar banget kan di sini, kayak yang menjaga kesehatan, yang satu sakit, yang panik semuanya gitu. Kayak makanan pak udah dijamin ada pasti gitu. Kadang yang capek satu capek semua, senang satu senang semua. Ya palingan sedihnya ya gitu, besok nggak ada lagi, sore-sore ke pantai, Malam pantai. malam ke pantai, jalan kaki bareng-bareng Malam minggu di rumah. gitu. Mana? Semua kalau kata dia kan semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Hidup juga pasti berjalan, selalu berjalan. Kita balik juga besok, dunia pasti tetap berputar. Ya makasih aja gitu. Ya sama-sama Beb. Kalau minta maaf kayaknya udah dari tadi. Ya. Abang sebagai abang aku senang kali. Mungkin tadi kan permintaan maaf, sekarang permintaan terima kasih. Aku juga di sini ini sebenarnya terjadinya karena Inur yang ngajak. Itu tuh kan hamil seminggu. Sungkem deh. Sungkem. Ya itunya perjalanan awal kita yang mencari barang-barang jalan kaki ke Pasar Anyar, yang kemana-mana, ke Serba Indah, bernawan karena beli ini, pas mau Reski sakit, Wah, Dina sakit. berarti waktu kita belanja itu udah 5 bulan yang lalu ya. Asli kayak baru ini baru sebentar. Yang Bang Reski sakit kita sepanik sekampung. Yang waktu kami ketakutan rumah ini kalian harus tidur di lantai, tapi belakangannya juga kami yang harus di kamar tidur 03 itu juga. Terus misalnya ada lagi yang Dedek panggil mama, papa, umi, bude. Kok beda ada ya pas di situ ya? Iya kan, kenapa beda kan? Selama ini yang selalu direpotkan tuh pasti kayak om manggilnya kan kayak om kesini ya, om kesini gitu-gitu. Nonton pun kayak nonton di sana kan om harus merelakan tempat tidurnya untuk bude dan umi harus di lantai. Terima kasih dan mohon maaf atas mencung aku yang kayak gini. Semoga tidak diulangi lagi. Anjing kamu bunyi. Itu ada ayam. Larang. Abang. Iya, abang udah mah. Ada, masih ada videonya kok. Tapi mah abang itu apa? Bilang sampai Mungkin ini penutupan. Nggak kelihatan Mungkin woi. semuanya udah tersampaikan. jangan menyender, maju gitu. Gitu. Udah. Mungkin semuanya udah tersampaikan lah kan apa yang mau disampaikan itu. Dan sebelumnya aku minta terima kasih juga kepada kalian yang sudah mau ngajak aku bergabung untuk makan dan bisa pergi jalan. Langsung dulu dong bang. Apa soalnya? Pas sudah pas. Lanjut. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Beda plus. Premium lah. Nah, dua lagi. Ini dari kita cek. Sampai mana tadi? Ajak anak kan. Oh, buat kang ikutan. Weh, subuh weh. Kuat kali tuh. Ada masalah ini. Berarti di sana. Lagi Sebelumnya turun, minta turun terima lagi. kasih Turun kepada lagi. kalian Udah. yang sudah mau ngajak aku gabung untuk makan bareng. Yang sebelumnya aku nggak dapat ngerasain yang kayak gini. Dan juga kalau ada kelakuan aku atau kata-kata aku yang menyinggung akan aku minta maaf. Lagi ya. Mungkin itu terima kasih pada kalian yang sudah ngajak aku gabung dan itu bisa aku ngerasain bisa ketawa-ketawa yang nggak pernah kayak gini kalian tahu aku ketawa kayak gimana.
lah kami langgeng. Amin. Amin. Kami siap jadi bisnis. Tapi kalau ya nggak tahu ya harapannya. Tapi kalau seandainya memang kami jadi kalian saksi saksi mata Sampaikan saksi juga hidup. bahan dukung makan. apa? Bisnet. Bisnet. Ya saya Duluan Koki. Kalau udah ada apa lagi? Terima Nyusul Mip, mama papa juga semoga langgeng. Coba nyusul, karena kalau Nyusul nggak apa? langgeng pasti berubah lagi panggilannya kembali ke uncle. Dulu kan ini uncle. Lagi ya. Setelah mami gabung ya udah terciptalah papi dan mami. Uncle lagi ya. Uncle aja. Soalnya dia Ini belum. Jangan Onti. lupa lagi liburannya bulan madu ke Singaraja. masukkan chai pitik sayang. Aman itu. Ya semoga kita ada rezeki lagi, bisa kesini lagi bareng-bareng, bisa lihat tempat-tempat yang pernah kita jumpai, bisa kenang semuanya, dan semoga kita yang kayak gini nih akan tetap jadi kita selamanya. Walaupun besok kesibukan kita itu kita jarang komunikasi, kita yang nggak pernah chat, bahkan jarang jumpa, tapi memori itu akan selalu ingat di kita. Kenangan-kenangan itu nggak akan bisa lupakan gitu. Walaupun nanti ada teman baru, pasti kayak ada masanya kita keinget, aku pernah ke Bali sama ini loh, enak ya, seru ya kamu ya sama ini gitu. Ada masanya nanti ada masanya mungkin 1 minggu atau 1 bulan kita di rumah, kita udah kangen sama suasana rumah, kita udah kangen sama kawan-kawan, kita udah kangen sama sama kebersamaan gitu. Cuman masa kita udah habis, masa kita cuma cukup di sini. Ini namanya takdir, mau nggak mau kita harus kan, kalau takdir itu ada yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Ya kita meninggalkan kenangan, yang ditinggalkan apa? Memori bekas yang selalu ada dalam ingatan. Juga gift itu mohon, sangat mohon jangan dirusak. Kalaupun rusak tolong disimpan, jangan ada aku mau kasih lah sama adik aku, mau kasih, tolong jangan. Terus foto-foto juga, mungkin foto-foto itu sebagai bukti fisik. Kalau seandainya Aduh. bukti fisik, kalau seandainya kita tuh pernah kesini bareng-bareng, bisa pernah sama-sama gitu. Mungkin besok kalian kaya, punya duit lagi ke Bali. Mungkin Bali beberapa tahun ke depan nggak kayak Bali saat ini. Mungkin Bali yang saat ini cuma ada sekarang. Terutama pas ada kita di sini. Malam ini terakhir kita tidur separuh badan kita. Kalau sudah ke Bali pasti ingin